Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di dalam dakwah pencerahan. Sobat-sobat, para pelaku bid'ah, penyelisih sunnah Nabi, ketika kehabisan cara untuk merespon, ketika kehabisan dalil dan argumentasi, maka yang mereka lakukan adalah membolak-balikan kaidah, yaitu mencari larangan yang seharusnya yang dicari adalah perintahnya dari amal ibadah. Begitu juga amal ibadah yang mereka lakukan. Yang harus dicari, yang harus ada adalah dalil perintahnya, sunnahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika dikatakan harus sesuai sunnah, mereka menyempitkan menjadi yang dicontohkan Nabi, yang diperbuat Nabi. Padahal sobat-sobat, saya yakin bukannya mereka tidak tahu. Karena mereka hanya ingin hanya ingin mengalihkan saja, menyempitkan agar apa yang mereka lakukan ada celah. Nah, tetapi sobat-sobat, bukankah sunnah Nabi bukan hanya contohnya saja, bukan hanya perbuatan. Sunnah Nabi itu meliputi ucapan beliau, perbuatan beliau, diamnya beliau, dan persetujuan beliau, sobat-sobat. Nah, apakah beliau pernah menganjurkan, artinya beliau berucap, melaksanakan tahlilan ketika ada yang meninggal? Atau Rasulullah pernah melakukan memimpin acara tersebut? Atau Rasulullah pernah menyetujui ada yang melakukan acara tersebut, ritual tersebut? Atau ada yang melakukan, Rasulullah diam saja? Nah, saya yakin, hakul yakin, tidak akan ada ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, diamnya Rasulullah, persetujuan Rasulullah mengenai amalan bid'ah tahlilan ini, sobat-sobat. Karena di masa beliau belum timbul yang namanya bid'ah, yang namanya amalan baru. Karena Rasulullah masih hidup. Orang akan selalu melihat contoh Rasulullah. Dan tentu saja Rasulullah akan menegurnya bila tidak sesuai dengan sunnah beliau. Nah, sobat-sobat,
Ya, saya pernah menulis, saya pernah merespon, menanggapi salah satu komentator yang ya menanyakan larangan dari amalan bid'ah mereka. Mana larangan dari tahlilan? Mana larangan dari membaca Al-Fatihah ketika buka majelis, ketika mengawali doa? Ya ini kan membolak-balikan kaidah. Sobat-sobat. Karena ya semua amal ibadah terlarang sampai ada dalil perintahnya. Sedangkan masalah dunia, masalah muamalah, semuanya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Nah, tahlilan, membaca Al-Fatihah ya di awal majelis, di awal berdoa. Ini kan ya termasuk amal ibadah. Bahkan para pelakunya mengatakan ini berpahala. Ini sunnah. Ya. Nah, jadi yang namanya amal ibadah jadi dikembalikan kepada kaidah tadi. Bahwa semuanya terlarang sampai ada perintah atau ada sunnah. Ada sunnahnya. Adakah? Nah, tadi di awal saya sudah katakan tidak akan ada sunnahnya. Nah, jadi sobat-sobat, jika kita melakukan kebaikan yang kita anggap sebagai amal ibadah, karena tidak ada larangannya, akan banyak sekali orang menambah-nambah, membuat-buat amalan baru yang menyelisih sunnah Rasulullah, yang tidak berlandaskan dalil. Ya, makanya saya merespon yang bertanya tentang larangan amal ibadah. Maka pertanyaan saya, respon saya kepada dia, jika beramal ibadah karena tidak ada larangan, berarti boleh dong melakukan sholat subuh 4 rakaat. Kan tidak ada larangannya. Adakah larangannya? Pernahkah Nabi melarang jangan sholat subuh 4 rakaat? Tidak ada. Dan sang komentator tersebut ya menjawab respon saya ini dengan ya perkataan Nabi, sabda Nabi, "Sholu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat cara aku salat. Ya benar. Hadis ini disampaikan. Lalu saya katakan, nah, saya bilang, Nabi tidak tahlilan. Kenapa Anda tahlilan? Nah, bisakah sang komentator tersebut menjawab pertanyaan saya? Ya, karena belum ada responnya. Nah, jadi sobat-sobat, hal yang keliru, salah, dan tentu saja menyesatkan kalau ya melakukan amal ibadah karena tidak ada larangan. Karena amal ibadah itu bukan larangannya yang harus ada, bukan larangannya yang dicari.
akan tetapi perintahnya, sunnahnya. Dan ingat, Islam ini sudah sempurna. Dan ingat, ya, Allah mengatakan jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita berbeda pendapat, ulama berbeda pendapat tentang, ya, membaca Al-Fatihah di awal majelis, di awal berdoa. Begitu juga berbeda pendapat tentang tahlilan. Nah, kalau sesuai dengan firman Allah, ya dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada Quran dan Sunnah Nabi. Adakah Nabi, ya, mengawali majelis dengan membaca Al-Fatihah? Adakah Nabi berdoa dengan mengawali membaca surah Al-Fatihah? Adakah Nabi pernah melakukan tahlilan ketika ada yang meninggal? Nah, pertanyaan ini saya kembalikan kepada, ya, para pelakunya. Silakan dijawab. Saya hanya menyampaikan, ya, kesimpulan dan keputusan kembali kepada sobat-sobat semua, dan khususnya kepada para pelaku amalan tersebut. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.